Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kembali kita berjumpa di pembelajaran kita di mata kuliah Manajemen Strategi. Malam ini kita sampai pada pertemuan ke-9 dan 10 ya. Untuk itu kita mulai pembahasan kita pada materi 9, yaitu kita bicara tentang strategi in action ya. Strategi in action 2 ya. Setelah kita kemarin di pertemuan 7 berbicara tentang strategi in action 1 ya. Apa isi materi daripada strategi in action 2 ya? Bahwasanya perusahaan itu harus mempunyai sasaran jangka panjang ya. Jadi jangka panjang di dalam usaha itu sangat perlu bagi perusahaannya. Demi terjadinya kontinuitas, kesinambungan, ya, dan juga profit yang akan bisa tinggi. Ya. Jadi dalam sasaran jangka panjang itu yang paling perlu diperhatikan agar mendapat profit, ya, profitabilitas tinggi, ya. Profit yang baik, tinggi, ya. Lalu produktivitas meningkat terus. Ya. Kemudian barang dan jasa itu bersaing, unggul. Kemudian adanya pengembangan SDM yang terukur, ya. Adanya keharmonisan ya di antara karyawan, kemudian manajerial atau kepemimpinan itu mempunyai teknologi terdepan, serta adanya CSR sekarang ya, tanggung jawab sosial ya, terhadap lingkungan ya, lingkungan. Adapun kriteria untuk bisa mencapai sasaran jangka panjang adalah bahwa kondisi perusahaan itu dapat diterima atau acceptable ya. Kemudian posisinya harus lentur atau fleksibel, lalu dapat diukur atau measurable, mempunyai motivasi, motivating, kemudian cocok ya, barang yang dipakai itu cocok, suitable, understandable, bisa dipahami, dan achievable ya, dapat dicapai ya, dapat dicapai sasaran itu ya. Menurut Porter ya, Michael Porter, ada 3 kriteria strategi di dalam strategi jangka panjang ya. Ada yang disebut strategi diferensiasi, yang kedua ada strategi kepemimpinan, biaya menyeluruh, kemudian ada strategi fokus. Ketiga strategi ini mempunyai plus dan minus ya. Plus minus ya. Artinya terserah perusahaan mau memakai cara seperti apa ya. Cara seperti apa di dalam menentukan strateginya dalam jangka panjang. Apa itu strategi diferensiasi ya? Strategi ini menitik beratkan pada membangun persepsi pembeli ya. Jadi setiap perusahaan itu membuat barang atau jasa, menciptakan barang dan jasa itu bagaimana dia melihat animo pembeli, animo masyarakat ya, di dalam barang yang ditawarkannya itu. Bisa saja desain produknya yang lebih baik ya, dalam kualitasnya unggul, mempunyai teknologi, jaringan distribusinya luas ya, mempunyai bahan baku yang cukup, serta adanya pelayanan, terutama sekarang pelayanan after sales ya, service after sales. Nah, ini adalah strategi diferensiasi yang menitik beratkan pada membangun persepsi pembeli. Perusahaan dalam strategi diferensiasi ini biasanya apabila perusahaan itu menaikkan harga setinggi mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi harus menciptakan produk yang bagi konsumen tampak berbeda, harus lebih unggul dia. Mahal tapi unggul ya, ketimbang produk lain yang sudah ada, sehingga kelihatannya tampak unik atau different, berbeda ya. Kemudian perbedaan ciri khas dari produk ini akan dibayar mahal dan menjadi suatu persepsi yang tersendiri bagi pembeli ya. Malah
kalau bisa tiba-tiba harganya turun, pembeli malah curiga. Mungkin kualitasnya dikurangi. Apa istilahnya, suuzon daripada pembeli ya. Jadi kalau tiba-tiba harganya turun malah akan mencurigai pembeli. Ini adalah strategi diferensiasi ya, pembeda dari yang lainnya. Kemudian ada namanya strategi kepemimpinan biaya menyeluruh ya. Jadi strategi ini lebih memperhitungkan pada pesaing daripada pelanggan ya. Perusahaan yang menerapkan strategi ini biasanya fokus kepada harga jual yang murah. Mereka biasanya membuat bagaimana caranya supaya biaya produksinya itu rendah, ya. Kemudian tidak menambah pengeluaran dalam research and development, ya. Dan terkadang biasanya suka meniru atau membuat KW, ya, menjiplak, ya. Dan beberapa hal yang ditempuh oleh perusahaan yang mempunyai strategi kepemimpinan biaya menyeluruh, biasanya desain produknya itu pastilah sederhana. Ya. Kemudian melakukan inovasi-inovasi baru pada proses produksinya ya, biasanya begitu ya, karena dia akan meniru ya, menjiplak ya. Kemudian mengembangkan jaringan pemasaran yang berbiaya rendah ya. Kemudian bagaimana caranya dia mengurangi biaya overhead ya, biasanya gudang ya, tenaga kerja tak langsung, maintenance dan sebagainya. Juga diusahakannya dapat bahan baku yang murah ya. Jadi bagaimana caranya biaya produksi itu bisa rendah ya. Ada lagi strategi fokus yang ketiga, yaitu menggabungkan antara strategi diferensiasi dengan strategi biaya menyeluruh tadi ya. Jadi ini strategi fokus ya. Jadi dia menggabungkan dua teori atau dua strategi yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan sebelumnya ya. Jadi ini adalah gambaran keunggulan strategi ya. Biasanya kalau dia pakai diferensiasi, unik dia ya, dilihat pelanggan, tetapi kalau kepemimpinan biaya menyeluruh dia posisi biayanya rendah ya. Jadi ini adalah untuk industri yang luas. Sedangkan fokus ini hanya untuk pasar tertentu saja ya. Karena dia menggabungkan ya. Dia biasa memakai biaya yang rendah tuh. Cuman juga biar juga kelihatan berbeda dengan produk lainnya. Kemudian ini adalah persyaratan ya, persyaratan untuk menentukan strategi apa yang harus dipakai. Anda silahkan baca ya, saya tidak jelaskan lagi karena ini gambarnya sudah cukup jelas ya. Kemudian ini adalah risiko ya, risiko yang akan terjadi apabila memakai salah satu strategi ya. Jadi kalau risiko memakai biaya menyeluruh biasanya rentan imitasi ya, KW ya. Kemudian adanya perubahan teknologi. Sedangkan risiko diferensiasi itu rentan dengan pesaing ya. Sedangkan yang memakai strategi fokus, strateginya ditiru sehingga permintaan akan berkurang atau hilang ya. Dan selanjutnya kedekatan dengan diferensi merupakan kerugian ya. Apabila mempunyai strategi biaya menyeluruh, maka kalau dia berdekatan dengan orang atau perusahaan memakai risiko diferensiasi, maka merupakan kerugian bagi mereka. Ya. Kalau pesaing fokus biasanya lebih rendah dari mereka ya. Ya silakanlah, ini adalah gambaran di dalam menentukan apa menjadi pilihan daripada perusahaan. Kemudian di dalam mencapai strategi harus mempunyai alat ya, atau tools ya, untuk menjamin tercapainya kinerja yang optimal ke depan. Biasanya perusahaan akan memerlukan framework atau kerangka kerja yang bisa mengelola suatu perubahan ke depan, bisa mengelola situasi yang sangat kompleks, kemudian mengembangkan arah dan tujuan program yang strategis,
lalu mengintegrasikan unsur belajar bersama ke dalam proses perencanaan. Kira-kira beginilah penjelasan saya untuk materi 9 ya. Silakan Anda membaca-baca lagi ya dengan media-media lain yang bisa Anda peroleh. Demikian untuk materi 9, kita nanti lanjut ke materi 10. Baik, mahasiswa sekalian, kita lanjutkan ke materi pertemuan 10. Kita sudah masuk di tahap strategi manajemen, yaitu implementasi ya. Jadi bab-bab sebelumnya atau materi sebelumnya kita banyak membahas dasar-dasar ya, formula dan sebagainya. Maka di pertemuan 10 ini kita membicarakan implementasi strategis. Untuk pertemuan 10 ini kita membicarakan manajemen isu ya. Isu-isu manajemen ya. Apa itu implementasi ya? Implementasi itu adalah kita akan bertanya, apakah perencanaan baik itu sudah cukup? Apakah perencanaan strategis merupakan proses sekali pakai? Itu pertanyaan sebelum memulai implementasi ya. Hakikat implementasi strategi dibagi dua ya. Tadi sebelumnya kita membicarakan formula strateginya, lalu bagaimana mengimplementasikannya ya. Di dalam formula strategi kita memfokuskan pada sumber daya yang digunakan. Sedangkan di implementasi memfokuskan pada sumber daya yang digunakan selama organisasi berjalan. Jadi menggunakannya. Kemudian formulanya kita memfokuskan pada efektivitas, ya. Sedangkan implementasinya kita fokus pada efisiensi. Di formulanya kita berproses secara intelektual, sedangkan implementasinya kita berproses menuju operasional. Di formulanya kita menetapkan membutuhkan keterampilan yang intuitif dan analisis. Ya. Dalam implementasi kita membutuhkan keterampilan motivasi dan kepemimpinannya. Formulanya kita harus berkoordinasi dengan beberapa individu dalam organisasi. Sedangkan di implementasinya kita harus berkoordinasi ke seluruh individu di dalam organisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi manajemen strategi. Pertama, kebijakan tentunya ya. Lalu bagaimana penyerapan sumber daya, kemudian mengatasi manajemen konflik, ya. Ada kecocokan struktur antara struktur dan strategi, kemudian restrukturisasi, ya. Kemudian bisa reengineering dan bisa dengan gaji, ya, gaji dengan strategi, ya. Kebijakan itu adalah pedoman, metode, prosedur, ya, untuk mendorong supaya menuju pencapaian tujuan yang tersurat, ya. Sedangkan alokasi sumber daya itu bagaimana kita mengefektifkan perlindungan yang berlebih atas sumber daya, menekankan pada keuangan, kriteria keuangan jangka pendek, harus mempunyai politik organisasi, sasaran strategi yang kabur itu harus kita perhatikan, lalu kita enggan mengambil risiko yang tinggi ya biasanya. Sedangkan manajemen konflik adalah bagaimana menekankan, menghindari konflik-konflik baik yang di dalam internal maupun konflik yang berada di luar perusahaan. Sedangkan melihat kecocokan struktur dan strategi ya harus memperhatikan struktur yang tidak efektif ya. Di antaranya struktur itu banyak hierarkinya ya. Terlalu banyak rapat, ya, terlalu banyak perhatian yang difokuskan, rentang kendali yang luas, ya, lalu banyak tujuan yang tidak dapat dicapai. Ya. Lalu apabila strukturisasi itu sudah terlaksana, bisa juga dilakukan restrukturisasi, ya, atau
mengurangi struktur yang ada dalam organisasi. Bentuknya bisa mendownsizing ya, atau mengecilkan ukuran, bisa membenarkan ukuran ya, membetulkan ukuran, bisa membagi ya, membagi delayering ya. Nah, jadi struktur itu bisa dirampingkan ya. Lalu bisa re-engineering, rekayasa ulang ya, untuk agar implementasi itu mencapai tujuan, bisa kita melakukan re-engineering ya, di dalam baik segala aspek menyangkut implementasi daripada strategi. Kemudian bisa juga dengan implementasi berikutnya, itu gaji dengan strategi ya, tetap harus memberikan reward ya, reward bagi karyawan atau bagi tim yang mencapai penjualan yang baik ya, dapat bonus dan sebagainya. Ini merupakan strategi ya di dalam untuk menggairahkan SDM agar dapat berhasil dengan baik. Kira-kira inilah yang kita pelajari di materi 10, bagaimana mengimplementasikan strategi di dalam manajemen ya, di dalam manajemennya ya. Saya pikir ini aja penjelasan dari saya di materi 10 ya. Silakan dibaca-baca kembali, dan kalau ada yang bertanya, saya sudah membuka forum diskusi tanya jawab di media e-learning Pancabudi ya. Silakan Anda untuk bertanya di sana, nanti saya akan jawab ya. Saya akan jawab. Demikian saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu bagi kita semua. Terima kasih.